Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kami sampaikan ini adalah istri marah terus, solusinya. Ini channel ini sahabat, tempat curhat. Mari yang datang di channel ini dikomentari video ini dikomentari, bahkan cerita atau curhat. Yang penting jangan sampai merugikan orang lain, merugikan pasangan, tapi untuk mencari solusi yang tidak merugikan dan tidak menyalahkan orang lain atau pasangan kita. Mari kita curhat, mari kita komentari video ini sesuai dengan pengalaman sampean, sesuai dengan apa yang kita jalani dalam bahtera rumah tangga. Sesuai dengan judul pada kesempatan ini, yaitu adalah solusi bagi istri yang pemarah, ngomel terus. Solusinya bagaimana? Yuk kita ikuti, kita tonton video ini sampai selesai. Karena sahabat, satu kali keliru berteman, satu kali keliru merangkumkan sebuah kalimat, maka kita akan rusak. Karena sahabat, setiap pasangan kita, baik itu suami, baik itu istri, semuanya tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kekurangan kita. Makanya kita tidak boleh dan jangan sampai menvonis, menilai, menentukan pasangan kita jelek atau tidak. Sebenarnya Allah yang lebih tahu kepada pasangan kita. Karena pasangan kita, istri kita, itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita obeni, yang harus kita jalani. Siapapun, dengan siapapun, dimanapun, pasangan kita pasti punya kekurangan. Ya, solusinya bagaimana sahabat? Solusinya sahabat, kita sebagai seorang suami tidak perlu terlalu menyalahkan. Harus bisa menghadapi dengan cara yang sabar. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, kata Allah, sabda juga dalam Al-Quran disebutkan, mintalah kepada saya, kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, dengan cara apa? Dengan cara sholat dan dengan cara yang sabar. Karena sholatnya bagus,
sholatnya bagus sekali tapi tidak sabar, maka sholatnya pun lama-kelamaan akan low, nilainya rendah. Makanya harus mintalah kepada Allah dengan cara yang sholat dan sabar. Karena istri itu sabar. Seorang istri itu amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Bisa jadi istri yang ada di kita itu ujian bagi kita untuk naik derajat kita, naik pangkat kita. Bisa jadi itu ujian kita lewat istri kita. Kenapa? Karena istri kita itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diamanahkan kepada kita. Caranya sabar, tak perlu menyalahkan, tapi harus mengarahkan, membimbing, kembalikan kepada syariat. Karena syariat itu yang menentukan jalannya kehidupan. Kalau kita ikut Al-Quran, ikut As-Sunnah, ijma' dan qiyas, tidak akan tersesat, sahabat. Tak usah bingung memikirkan sesuatu yang belum pasti. Pikirkan saja sekarang apa yang terjadi sekarang, sesuaikan dengan syariat ada. Kita yakini hakikat kita akan selamat dunia akhirat, akan selamat di dunia dan akhirat. Monggo di komentari video ini atau ceritakan pengalaman-pengalaman sampai yang masih lajang, janda duda, yang masih belum punya pasangan. Mari juga kirim nomor HP-nya atau emailnya, akan saya kenalkan dengan follower saya yang lain yang memang cerita ke saya mau mencari pasangan atau calon jodoh yang diharapkan. Yang penting niat kita baik, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, pastinya akan ada manfaatnya. Niatan baik itu pahala. Pasti saya bantu. Jadi bagi yang pacaran, yang cari jodoh, ayo ngumpul di sini, curhat di sini, beritahu bagaimana gejolak cintanya, sampaikan, ceritakan bagaimana gelora asmaranya. Karena cinta kalau tidak diarahkan dengan baik, maka akan nafsunya kita kemana-mana, tidak terarah kepada jalan yang benar. Kalau sudah tidak terarah kepada jalan yang benar, maka setiap langkahnya kita, setiap nafas arahan kita, semuanya akan menjadi dosa, sahabat. Semuanya akan menjadi dosa. Kalau sudah menjadi dosa, kita akan rugi sendiri. Karena kita akan mati, semuanya dihisab, sahabat. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, akan ada balasannya. Kita berbuat baik sekecil biji zarah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebaiknya ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang jelek, juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya pernikahan dalam rumah tangga yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Mari kita berbuat yang baik, yang terbaik kepada pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, orang lain, bahkan orang-orang yang benci kepada kita. Balas dengan kebaikan.
balas dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Maka ketika dibalas dengan hati yang ikhlas, semuanya akan menjadi baik. Kebencian menjadi cinta, kebencian menjadi cinta, lawan menjadi kawan, rasa iri, dengki, benci, semuanya melebur. Dan itu kalau kita lakukan sahabat, akan semuanya menjadi ibadah, semuanya akan menjadi pahala. Inilah yang menyebabkan ridho Allah turun kepada kita. Ketika kita ridho Allah turun kepada kita, hidayah turun kepada kita, petunjuk Allah turun kepada kita, kita tidak akan pernah sulit lagi hidup di dunia. Pasti akan tercipta sebuah pernikahan, hubungan suami istri dalam rumah tangga kita akan tercipta dengan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Semangat sahabat yang belum punya pasangan, yang statusnya janda, yang statusnya duda, yang lajang, cari jodoh, kumpul di sini. Insya Allah berkah barokah, terarah kepada jalan yang lurus, dan pastinya akan segera bertemu dengan jodohnya. Karena akan saya bantu melalui dohir dan juga akan batin. Walaupun bukan jaminan, tapi usaha ini akan menentukan sebuah kesuksesan. Terima kasih sahabat. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan manfaat, ada hasil, ada usaha. Insya Allah sahabat, semua usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting taruhnya hati kita. Kalau hati kita itu baik, hati ini bersih, pasti akan menentukan keberhasilan di kemudian hari. Terima kasih sahabat. Ya, kalau video ini bermanfaat, mohon dukungannya, like-nya, komentarnya, subscribe-nya, share-nya. Karena dengan begitu video ini akan banyak dikenal oleh orang. Ketika banyak dikenal oleh orang dan orang itu mendapatkan secercah informasi, secercah komunikasi, maka yang menyampaikan dan mendukung itu juga akan kebagian pahala. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan manfaat barokah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.